Assalamualaikum. Apa kabar bunda-bunda kreatif? Ketemu lagi deh dengan saya, Endah Rosriani. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana mengolah limbah kantong kresek menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu dengan cara disetrika. Bukan hanya baju ya yang bisa disetrika, ternyata kresek pun bisa disetrika. Nah, sebenarnya kreasi dari kresek setrika ini seperti apa ya? Penasaran? Nah, seperti ini bunda. Nah, salah satunya seperti ini bunda. Bagaimana kita mengolah limbah kantong kresek menjadi tas jinjing ya. Ini berasal dari kresek warna kuning dan merah. Dan kalau yang ini warna hitam. Nah, ini dengan metode disetrika. Bagaimana ya kita cara mengolah limbah kresek dengan metode setrika ini? Nah, penasaran kan bunda? Pantengin terus video tutorialnya berikut ini. Yang pertama adalah kresek aneka warna. Selanjutnya adalah setrika. Gunakan merek Philips ya bunda agar hasilnya lebih bagus dan merata. Kemudian gunting. Setelah itu kodak tris. Bahan ini untuk menyablon. Kalau orang percetakan sih pasti tahu deh bahan yang satu ini. Berikutnya adalah kertas lampion atau kertas endog ya kalau di daerah Parahyangan mah. Ini adalah kertas roti. Berikutnya adalah plastik PE atau polietilen. Ini agar tampilan kresek lebih bagus dan lebih mengkilat. Cara membuat: pertama potong bagian atas dan bawah kresek, yaitu bagian pegangannya di atas dan bagian bawahnya bunda ya. Selanjutnya adalah buka lipatan kresek. Nah, jika kreseknya ada motif atau merek, silahkan digunting atau dibuang. Tapi jika suka sih nggak apa-apa, pakai aja, nggak usah digunting ya. Nah, setelah itu, setelah mereknya kita gunting atau kita buang, letakkan selembar plastik PE di paling bawah ya bunda. Jadi lapisan pertama adalah plastik PE. Kemudian letakkan lembaran kresek 4-6 lembar di atas PE. Nah, untuk jumlah tumpukan lembaran kresek itu berbeda-beda tergantung nantinya mau dibuat apa. Jadi tergantung kebutuhan. Contohnya kalau untuk membuat tas jinjing biasanya antara 6-8 lembar kresek tergantung tebal dan tipisnya kresek. Semakin tipis kresek maka tumpukan kresek semakin banyak. Nah, setelah itu buat motifnya ya bunda. Salah satunya dengan memotong-motong kresek beda warna di atas tumpukan kresek ini. Nah, bisa juga loh memakai guntingan pegangan kresek tadi yang kita potong itu loh. Jadi daripada dibuang, kita gunting buat motif. Nah, jika mau bisa juga motifnya dibentuk, ada bunga, ada daun, ada huruf atau apa saja. Setelah dikasih motif, baru diletakkan kembali atau disimpan plastik PE-nya ya bunda. Ini fungsinya agar nanti hasilnya lebih cantik dan mengkilat. Kedua juga untuk melindungi motif agar tidak lepas. Setelah itu baru letakkan kertas lampion atau kalau di daerah Parahyangan sih disebutnya kertas endog. Itu kertas untuk membungkus wajit atau dodol. Coba kita lihat hasilnya ya, karena kita akan memakai 3 bahan yang berbeda untuk alas lapisan setrikanya. Nah, setelah bagian atas disetrika, balikan tumpukan kresek ini. Kemudian setrika kembali bagian bawahnya ya, seperti ini. Jadi lakukan menyetrika kresek bagian atas dan bawah berulang-ulang sampai tumpukan kresek setrika merekat sempurna. Tuh kan bunda, seperti ini ya. Nah, karena ini belum merekat sempurna, saya coba setrika kembali.
Harus ditekan ya cara nyetrikanya dan terutama searah. Jadi jangan ngacak, tidak seperti kalau kita menyetrika baju. Kalau menyetrika kresek itu harus searah ya bun. Biasanya sih dari bawah ke atas karena tekanan tenaganya kuat di situ. Nah, inilah bunda salah satu kelemahan kalau kita memakai kertas lampion atau kertas endog untuk alas menyetrika. Pasti sobek. Jadi nggak bisa dipakai berulang-ulang untuk ratusan bahkan ribuan tumpukan kresek. Nah sekarang kita coba kreseknya beda warna ya. Kita coba yang warna hitam. Karena ini ada 5 kresek yang paling banyak di rumah kita ya. Kita coba pakai motifnya kresek warna lain, warna putih. Nah ini saya pakai guntingan kresek yang bagian pegangannya itu loh bunda yang tadi kita potong ya. Jadi daripada dibuang kita buat motif saja. Nah ini kita coba alas setrikanya menggunakan kertas roti. Nah nanti bisa ada perbandingan gimana ya hasilnya dibandingkan kalau kita memakai kertas endog atau kertas buat lampion. Nah setelah dikasih motif seperti biasa, diletakkan 1 lembar kertas PE dan baru di atasnya letakkan selembar kertas roti. Nah setelah itu baru disetrika. Jangan lupa ya bunda, arah gerakannya harus searah, tidak boleh mengacak. Nah bunda, sudah jadi deh. Kelihatannya bagus ya meskipun dari lembaran kresek warna hitam yang selama ini kita buang, kita uwel masukin ke tong sampah. Akhirnya jadi menyumbat selokan, ujung-ujungnya banjir deh. Nah sekarang dengan adanya pengolahan 5 kresek dengan disetrika, maka tumpukan kresek warna hitam pun ada manfaatnya loh. Tuh kan coba lihat setelah disetrika warnanya jauh lebih cantik. Nah kan. Nah bunda, sekarang kita coba memakai alas setrikanya itu memakai Kodaktris. Biar ada pembeda kita coba 3 warna ya, merah, hitam, dan putih. Nah karena tumpukan kreseknya di saya itu banyak yang kecil-kecil, jadi saya olah aja deh. Nah kalau yang kecil-kecil berarti ditumpuk bunda seperti ini. Nah bunda, karena saya memakai kresek warna merah dan putihnya jauh lebih tebal, jadi jumlah tumpukan lembaran kreseknya lebih sedikit, cuma 4 lembar. Tapi kalau yang hitam kan tipis ya, jadi lebih banyak 6 lembar supaya nanti setelah disetrika itu ketebalannya sama. Nah setelah ditumpuk seperti ini kita coba kasih motif bunda. Nah kali ini saya motifnya menggunakan bekas saset kopi ya, bungkus kopi yang warna keemasan. Biar apa coba hasilnya biar lebih cantik. Biasanya sih merah kalau ada unsur emas-emasnya gitu kan hasilnya jadi terkesan klasik ya. Nah jadi kalau di bunda nanti bisa pakai apapun, yang penting bahannya plastik ya. Jadi bisa disetrika. Jangan memakai motifnya dengan bahan kertas, sampai kapanpun tidak akan menempel bunda. Jadi apapun bisa dipakai ya. Nah setelah dikasih motif, kita letakkan selembar plastik PE di atasnya untuk melindungi motif agar tidak lepas. Setelah itu baru letakkan Kodaktris ya. Ini adalah salah satu bahan untuk menyablon bunda. Jadi bisa dibeli di toko yang menjual peralatan sablon. Nah Kodaktris ini mempunyai 2 permukaan bunda. Jangan lupa yang bagian mengkilat itu langsung menempel di atas kresek, sedangkan yang warna buramnya menyentuh langsung ke setrikanya ya bun. Seperti itu. Salah satu kelebihan ketika kita menyetrika kresek dengan memakai Kodaktris itu lebih hemat sebenarnya karena lebih lama dan bisa dipakai berulang-ulang.
sampai ratusan bahkan ribuan kali gosok Bunda. Tidak cepat sobek ya. Jadi tahan banget yang namanya panas. Oh iya, jangan lupa ya, ketika menyetrika itu posisi setrikanya harus panasnya maksimal biar cepat menempel sempurna. Tuh kan Bunda, kalau bagian bawahnya tidak pakai plastik PE jadi lebih buram. Nah kalau ini pakai plastik PE jadi lebih mengkilat. Jadi lakukan proses menyetrika ini berulang-ulang bagian atas dan bagian bawah. Semakin tebal atau semakin banyak tumpukan lembaran kreseknya, maka proses menyetrikanya pun semakin lama Bunda. Jadi kalau kita pengen membuat tas jinjing dan ransel, itu beda Bunda bahannya ya. Kalau untuk tas jinjing cukup maksimal sampai 8 lembar. Tapi kalau untuk membuat tas ransel itu biasanya sampai 12 lembar. Nah gitu Bunda ya. Sebenarnya cukup mudah sih. Yang penting sediakan bahan, sediakan waktu. Tuh Bunda, hasilnya jauh lebih cantik. Nah kan sudah jadi deh. Tuh kan hasilnya bagus. Setelah berupa lembaran ini kita tinggal menggunting dan membuat polanya. Mau dibikin apa nih? Tas jinjing, ransel, atau godi bag, atau tempat tisu, atau apapun. Itu semua tergantung selera dan kebutuhan Bunda. Nah Bunda, ini adalah kresek yang disetrika dengan memakai alasnya dari kodak tris. Nah sekarang kita coba menyetrika kreseknya dengan tanpa memakai plastik PE ya Bunda, biar kita tahu kenapa sih harus menyetrika kresek itu ada lembaran PE nya. Itu buat apa sih manfaatnya? Nah kita coba yang plastik warna hitam ya Bunda. Setelah kita kasih motif dengan guntingan-guntingan bungkus bekas kopi, nah langsung deh ditutup pakai kodak tris tanpa dilapisi dulu plastik PE. Nah coba lihat nanti hasilnya seperti apa. Untuk gerakan menyetrikanya sih tetap sama ya, apapun bahannya, berapapun jumlah lembaran kresek yang dipakai, tetap ya gerakannya dari bawah ke atas satu arah. Karena tekanannya lebih kuat di situ daripada dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, coba lihat Bunda, kalau kita menyetrika tanpa plastik PE, tuh motif-motifnya juga pada lepas Bunda. Belum lagi hasilnya buram. Jadi nggak cantik ya, kelihatan banget sih sampah. Nah, makanya termasuk kebutuhan vital deh yang namanya plastik PE. Nah Bunda pasti bertanya-tanya dari mana sih beli plastik PE? Nah plastik PE bisa dibeli di toko plastik Bunda. Itu salah satu cirinya warnanya buram ya. Bisa beli meteran Bunda. Sebenarnya sih kalau jenis plastik itu kan ada 7 macam ya. Nah untuk PE ini kodenya nomor 02 sih sebenarnya ya. Nah ini hasilnya Bunda, bagaimana kita menyetrika kresek dengan 3 bahan untuk alas yang berbeda. Ada dengan memakai kertas roti, kertas untuk bahan lampion atau kertas endog, dan kertas atau bahan kodak tris ya. Hasilnya sih hampir sama, cuman yang membedakan adalah daya tahan atau kekuatannya ya. Dari ketiga bahan itu ternyata kodak tris yang paling awet Bunda. Jadi bisa menjadikan sebagai alas setrika itu sampai ratusan bahkan ribuan kali gosokan ya Bunda. Jadi ujung-ujungnya sih lebih awet daripada kita setiap saat harus beli lagi. Jatuhnya sih jadi mahal Bun ya. Nah ini adalah ketika kita mau menyetrika kresek, maka bagian pegangannya atau bagian atas dan bawahnya jangan dibuang Bunda. Kita pakai sebagai motif ya Bun. Nah seperti yang saya lakukan ini. Atau kalau tidak, bisa juga sih sebagai pengganti tumpukan kresek. Biasanya kan lembaran-lembaran. Nah ini berasal dari pegangan kreseknya.
ditumpuk Bunda. Jadi nanti setelah disetrika hasilnya jadi lebih lebih cantik, sebenarnya lebih abstrak ya. Nah seperti ini kan hasilnya abstrak karena apapun warnanya kita satukan Bun. Tuh. Nah setelah lembaran ini kita tinggal mengguntingnya, tinggal membuat polanya untuk dibuat apapun. Nah ini adalah sebagai perbandingan Bunda bagaimana kita menyetrika kresek tanpa dilapisi plastik PE dan pakai plastik PE, hasilnya beda. Tanpa plastik PE hasilnya lebih buram Bunda. Coba lihat. Nah, kalau ini kan pakai plastik PE, jadi lebih mengkilat Bun, lebih cantik. Motifnya juga lebih kuat menempelnya, jadi saat digunting tidak akan lepas-lepas. Jangan lupa ya untuk motifnya harus dari bahan plastik. Tidak boleh dari kertas atau dari daun. Apalagi dari batu atau kerikil, nggak akan nempel Bun ya. Pokoknya dari plastik apapun mereknya, apapun warnanya. Itu saja Bun, makasih ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Nah itu Bunda, bagaimana kita mengolah limbah kresek dengan cara disetrika. Mudah bukan? Bahan-bahannya pun gampang didapat. Nah sebenarnya limbah kresek itu tidak hanya disetrika Bunda, ada juga nanti dipelintir, ada juga dianyam. Penasaran kan? Pantengin terus ya video-video saya berikutnya. Oke? Makasih ya, semoga tayangan ini bermanfaat buat Bunda semua dan buat saya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.